Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Murniwaho. Saya akan membuat video menceritakan critical journal report saya yang berjudul Strategi Belajar Mengajar, karya Saiful Bahri Jamarah dan Asnan Zain. Buku ini terbitan tahun 2015 di Jakarta. Di bab pertama dalam buku ini berisi konsep strategi belajar mengajar. Secara umum, konsep strategi belajar mempunyai pengertian suatu garis-garis besar haluan untuk bertindak dalam usaha mencapai sasaran yang telah ditentukan. Dihubungkan dengan belajar mengajar, strategi bisa diartikan sebagai pola-pola umum kegiatan guru dan anak didik dalam perwujudan pola-pola umum kegiatan belajar mengajar untuk mencapai tujuan yang telah digariskan. Ada 4 strategi dasar dalam belajar mengajar yang meliputi hal-hal berikut. Yang pertama, mengidentifikasi sistem, menetapkan spesifikasi dan kualifikasi perubahan tingkah laku dan kepribadian anak didik sebagaimana yang diharapkan. Yang kedua, memilih sistem pendekatan belajar mengajar berdasarkan aspirasi dan pandangan hidup masyarakat. Yang ketiga, memilih dan menetapkan prosedur, metode, dan teknik belajar mengajar yang dianggap paling tepat dan efektif sehingga dapat dijadikan pegangan oleh guru dalam menunaikan kegiatan mengajarnya. Yang keempat, menetapkan norma-norma dan batas minimal keberhasilan atau kriteria serta standar keberhasilan sehingga dapat dijadikan pedoman oleh guru dalam melakukan hasil kegiatan belajar mengajar yang selanjutnya akan dijadikan umpan balik buat penyempurnaan sistem instruksional yang bersangkutan secara keseluruhan. Bab 2 yaitu hakikat, ciri, dan komponen belajar mengajar. Hakikat belajar adalah perubahan yang terjadi dalam diri seseorang setelah berakhirnya melakukan aktivitas belajar. Sedangkan mengajar adalah proses memberikan bimbingan atau bantuan kepada anak didik dalam melaksanakan proses belajar mengajar. Yang artinya, jika digabung, proses belajar mengajar adalah perubahan, maka hakikat belajar mengajar adalah proses pengaturan yang dilakukan oleh guru. Selanjutnya, ada ciri-ciri belajar mengajar. Belajar mengajar memiliki tujuan. Yang pertama, yang kedua, ada sesuatu prosedur atau jalannya interaksi yang direncanakan. Yang ketiga, kegiatan belajar mengajar ditandai dengan satu penggarapan materi yang khusus. Yang keempat, ditandai dengan aktivitas anak didik. Yang kelima, dalam kegiatan belajar mengajar, guru berperan sebagai pembimbing. Yang keenam, dalam kegiatan belajar mengajar, guru membutuhkan disiplin, ada batas waktu, dan melakukan evaluasi. Komponen belajar mengajar, yang pertama, memiliki tujuan, bahan pengajaran, kegiatan belajar mengajar, metode, alat sumber pengajaran, dan evaluasi. Bab 3, berbagai pendekatan dalam belajar mengajar. Dalam mengajar, guru harus pandai menggunakan pendekatan secara arif dan bijaksana. Bukan sembarangan pendekatan yang bisa merugikan anak didik. Pandangan guru terhadap anak didik akan menentukan sikap dan perbuatan. Ada beberapa pendekatan yang akan dilakukan guru ketika mengajar. Yang pertama, pendekatan individual, pendekatan kelompok, pendekatan bervariasi, dan pendekatan eduktif. Yang bab 4, kependudukan, pemilihan, dan penentuan metode dalam pengajaran. Kedudukan metode dalam pengajaran ada 3. Yang pertama, metode sebagai alat motivasi ekstrinsik. Yang kedua, metode sebagai strategi pengajaran. Yang ketiga, metode sebagai alat untuk mencapai tujuan. Pemilihan dan penentuan metode. Metode mengajar yang guru gunakan dalam setiap kali pertemuan kelas bukanlah asal pakai, tetapi setelah melalui seleksi yang berkesesuaian dengan perumusan tujuan instruksional khusus. Jarang sekali terlihat guru merumuskan tujuan hanya dengan satu rumusan, tetapi pasti guru merumuskan lebih dari satu tujuan. Karenanya guru selalu menggunakan metode yang lebih dari satu untuk mencapai metode yang satunya agar mencapai tujuan pengajaran yang telah dirumuskan. Macam-macam metode pengajaran ada 11. Yang pertama, metode proyek. Yang kedua, metode eksperimen.
Yang ketiga, metode tugas dan resitasi. Yang keempat, metode diskusi. Yang kelima, metode sosiodrama. Yang keempat, metode demonstrasi. Yang ketujuh, metode problem solving. Yang ke-8, metode karya wisata. Yang ke-9, metode tanya jawab. Yang ke-10, metode latihan. Dan yang ke-11 adalah metode belajar. Bab kelima yaitu keberhasilan belajar mengajar. Untuk mengetahui tercapainya tujuan instruksional khusus atau TIK, guru perlu mengadakan tes formatif setiap selesai menyajikan satu bahasan kepada siswa. Penilaian informatif ini untuk mengetahui sejauh mana siswa telah menguasai tujuan instruksional khusus yang ingin dicapai. Fungsi penilaian ini adalah untuk memberikan umpan balik kepada guru dalam rangka memperbaiki proses belajar mengajar dan melaksanakan program remedial bagi siswa yang belum berhasil. Karena itulah, suatu proses belajar mengajar tentang suatu bahan pengajaran dinyatakan berhasil apabila hasilnya memenuhi tujuan instruksional khusus dari bahan tersebut. Indikator-indikator keberhasilan ada dua, yaitu yang pertama, daya serap terhadap bahan pengajaran yang diajarkan mencapai prestasi tinggi, baik secara individual maupun kelompok. Yang kedua, perilaku yang digariskan dalam tujuan pengajaran instruksional khusus telah dicapai oleh siswa baik secara individual maupun kelompok. Namun, indikator yang banyak dipakai sebagai tolak ukur keberhasilan adalah daya serap yang dapat ditangkap anak didik ketika melakukan pembelajaran di kelas. Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan ada 6. Yang pertama, tujuan. Yang kedua, guru. Yang ketiga, anak-anak didik. Yang keempat, kegiatan pengajaran. Yang kelima, bahan dan alat evaluasi. Yang keenam, suasana evaluasi. Bab ke-6. Penggunaan sumber belajar dalam proses belajar mengajar. Kata media berasal dari bahasa Latin dan merupakan bentuk jamak medium yang secara harifah berarti perantara atau pengantar. Dengan demikian, media merupakan wahana penyalur informasi belajar atau penyalur pesan. Dapat dipahami bahwa media adalah alat bantu apa saja yang dapat dijadikan sebagai penyalur pesan guna mencapai tujuan pengajaran. Media sebagai alat bantu dalam proses belajar mengajar adalah suatu kenyataan yang tidak dapat dipungkiri. Karena semangat guru lah yang mengkehendakinya untuk membantu tugas guru dalam menyampaikan pesan-pesan dari bahan pengajaran yang diberikan oleh guru kepada anak didiknya. Macam-macam media ada berdasarkan jenisnya. Yang pertama, media auditif. Yang kedua, media visual. Yang ketiga, media audiovisual. Yang kedua, ada berdasarkan daya liputnya. Yang pertama, daya liput luas dan serentak. Yang kedua, daya liput yang terbatas oleh ruang dan tempat. Yang ketiga, media untuk pengajaran individual. Sedangkan yang ketiga, berdasarkan bahan pembuatannya. Yang pertama, media sederhana. Yang kedua, media kompleks. Selanjutnya ada bab ke-7, beberapa teknik mendapatkan umpan balik. Nah, umpan balik yang diberikan oleh anak didik selama pelajaran berlangsung ternyata bermacam-macam. Tergantung dari rangsangan yang diberikan oleh guru. Rangsangan yang diberikan oleh guru bermacam-macam dengan tanggapan yang bermacam-macam pula dari anak didiknya. Sebagai orang yang menginginkan keberhasilan dalam mengajar, guru selalu mempertahankan agar umpan balik tidak hanya selalu dalam bentuk fisik, tetapi juga dalam bentuk mental yang selalu berproses untuk menyerap bahan pelajaran yang diberikan oleh guru. Berikut ini akan saya sampaikan teknik melakukan umpan balik atau mendapatkan umpan balik dari peserta didik. Yang pertama, memancing persepsi anak didik. Yang kedua, memanfaatkan taktik alat bantu yang akseptabel. Yang ketiga, memilih bentuk motivasi yang akurat. Yang keempat, menggunakan metode yang bervariasi. Bab ke-8, pengembangan variasi mengajar. Keterampilan mengadakan variasi dalam proses belajar mengajar akan meliputi 3 aspek. Yang pertama, aspek variasi dalam gaya mengajar, variasi dalam menggunakan media dan bahan pengajaran, dan variasi dalam interaksi antara guru dan siswanya. Tujuan variasi mengajar ada 5. Yang pertama, meningkatkan dan memelihara perhatian siswa terhadap relevansi proses belajar mengajar. Yang kedua, memberikan kesempatan kemungkinan berfungsinya motivasi.
Yang ketiga, membentuk sikap positif terhadap guru dan sekolah. Yang keempat, memberikan kemungkinan pilihan dan fasilitas belajar individual. Yang kelima, mendorong anak didik untuk belajar. Selanjutnya ada bab 9, pengelolaan kelas. Pengelolaan kelas adalah keterampilan guru untuk menciptakan dan memelihara kondisi belajar yang optimal dan mengembalikannya bila terjadi gangguan dalam proses belajar mengajar. Dengan kata lain, adalah kegiatan-kegiatan untuk menciptakan dan mempertahankan kondisi yang optimal bagi proses belajar mengajar. Pengelolaan kelas dimaksudkan untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif bagi anak didik sehingga tercapai tujuan pengajaran serta secara efektif dan efisien. Berbagai pendekatan yang dapat dilakukan oleh guru dalam pengelolaan kelas. Yang pertama, pendekatan kekuasaan. Yang kedua, pendekatan ancaman. Yang ketiga, pendekatan kebebasan. Yang kelima, pendekatan resep. Yang keempat, pendekatan resep. Yang kelima, pendekatan pengajaran. Yang keenam, pendekatan perubahan tingkah laku. Yang ketujuh, pendekatan suasana emosi dan hubungan sosial. Yang kedelapan, pendekatan proses kelompok. Dan yang kesembilan adalah pendekatan selektis dan pluralistik. Sekian cerita dari buku CBR yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.